Tersangka pembunuh pacar di Yogyakarta mengaku menyimpan kerangka korban hingga 6 bulan karena masih cinta. Muhammad Rafi Ramadan membunuh Enggal Dika Puspita, 23, di rumah kontrakan di Kampung Dawang, Pedukuhan Manding, Sabdodadi, Bantul, DIY. Dalam konferensi pers di Mapolres Bantul pada Selasa, 25 Maret 2025, mengaku masih menyimpan perasaan terhadap korban bahkan setelah membunuhnya. Ia ingin mencari tempat yang tepat untuk menguburkannya. Itulah alasan ia menyimpan tulang korban selama berbulan-bulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bantul, Ibtu Iqbal Satya Bimantara menjelaskan, pembunuhan terjadi pada 25 September 2024 di kontrakan mereka. Tersangka membunuh korban dengan cara mencekik setelah sebelumnya terjadi cekcok hebat. Setelah membunuh, Rafi tak segera membuang jasad korban, melainkan menyimpan mayat di kontrakan dan tetap tinggal bersama jasad hingga 9 Oktober 2024. Namun, bau busuk yang semakin menyengat membuatnya akhirnya meninggalkan kontrakan dan membawa barang-barang milik korban. Pada 7 Desember 2024, Rafi memindahkan jenazah korban karena masa kontrakan telah habis. Ia membersihkan tulang korban dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam, lalu membawanya ke rumah orang tuanya di Gading Lumbung, Donotirto, Kretek, Bantul. Keesokan harinya, 8 Desember 2024, ia membakar rambut serta selimut korban, sementara tulang belulang diletakkan di pekarangan rumah orang tuanya. Pada 12 Desember 2024, kantong plastik berisi tulang dibawa ke rumah kontrakan temannya di Condong Catur, Depok, Sleman, dan ditinggalkan di sana. Pada 13 Desember 2024, kantong plastik tersebut sempat dibawa oleh tukang sampah, namun Rafi berhasil menemukannya kembali. Ia kemudian membawa tulang itu ke sebuah losmen di Jalan Kaliurang, Pakem, Sleman, dan membersihkannya menggunakan air serta deterjen. Setelah itu, tulang-tulang tersebut kembali dibawa ke rumah orang tuanya di Donotirto. Akhirnya, pelaku ditangkap pada Kamis, 20 Maret 2025, dan polisi menemukan tulang yang telah dibersihkan tersebut. Mas menyimpan mayat dari pacar korban itu untuk menghilangkan jejak atau seperti apa? Karena apa latar belakangnya menyimpan? Ya jujur, waktu awal saya membuka kembali kamar, itu kan sudah menjadi kerangka ya. Di situ saya sudah kepikiran untuk segera menguburkan korban. Tetapi saya tidak punya lahan untuk itu, Pak. Kalau misalnya pekarangan di sebelah rumah ayah saya itu masih punya ayah saya, mungkin saya kuburkan di situ. Tapi saya masih bingung waktu itu dengan mau dikuburkan di mana. Jadi dengan itu saya putuskan untuk menyimpan sampai saya menemukan tempat yang tepat untuk menguburkan tulang tersebut. Awal kenal dengan korban dari mana? Awal kenal dengan korban itu kemungkinan sekitar tahun 2019, Pak. 2019 itu teman korban SMK itu juga teman saya kuliah. Gitu. Jadi nomor kontak korban itu dipromot melalui WhatsApp dan saya juga melihat dan berkenalan lewat situ seperti itu. Supaya mayat itu nggak tahu seperti apa untuk mayatnya setelah kejadian itu saya beri apa-apa, Pak. Jadi saya setelah dari kamar 4 saya pindahkan ke kamar 3, langsung saya tutup selimut. Udah di situ kamar tersebut saya kunci, saya tinggal dan tidak saya beri apa-apa. Memang maka dari itu setelah 2 minggu tersebut saya tidak kuat untuk tinggal di situ. Beberapa hari sampai di awal November itu saya mengecek ke kontrakan Manding itu untuk mengisi token listrik dan juga ngecek baunya dari luar, apakah masih bau atau tidak, dan memang tidak bau, Pak. Nah, tapi waktu saya kembali di situ di 7 Desember baru masuk ke ruang tamu sudah nggak ada. Nah, setelah pembunuhan sempat bertemu dengan orang tua korban nggak? Belum sempat. Setelah pembunuhan belum sempat. Mungkin saat ini ada yang mau disampaikan pada orang tua korban? Pada Pak Didi dan Kak Gunes, Tungga, masih saya sama Engel. Saya nggak Terus ada lagi? saya mohon maaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.